gue masuk ke langsung ke topik soal mengenai resesi sebetulnya ya. Gue ambil data sih sebetulnya. Kemarin gue lagi lihat-lihat di kuartal pertama di 2022 ini sebetulnya kalau kita bahas lini e-commerce sendiri di Indonesia itu punya nilai transaksi itu sekitar 108,54 triliun. Nah, ini sebetulnya kalau kita bahas dari sebelumnya itu tahun lalu sampai sekarang itu ada kenaikan 23% kayak gitu kan. Nah, Ya. kalau menurut sendiri ada faktor apa aja sih yang mendorong hal ini sampai akhirnya naik gitu kan? Atau mungkin pas lagi COVID, jadi boleh deh sambil cerita juga tadi gimana? Oke, sebelumnya buat teman-teman dari David Wijaya ya, saya nggak tahu panggilannya apa ya. Kalau Om Botak panggilannya Botakers ya buat teman-teman ya. Salam kenal dulu ya, sorry tadi saya langsung ngegas. Ya karena Uh, saya juga lupa untuk introduce. Nama saya Jonathan, ya atau biasa dipanggil Om Botak ya. Di channel Cerita Om Botak ini kita berbagi tips dan trik cara jualan online. Kenapa cara jualan online khususnya di marketplace? Karena saya sendiri udah berjualan di marketplace dari tahun 2011. Jadi udah sekitar 11 tahun ya guys. Jadi kalau 11 tahun tuh sebenarnya gue udah melewati ups and down-nya ya. Cuma dulu industri kita karena masih kecil banget, ups and down-nya itu nggak berasa. Bahkan kita naik terus. Ya sampai mungkin kalau gue bilang tahun ini. Nah menarik ya, kenapa tahun ini ya? Padahal tadi David baru bilang ya, kita tuh harusnya growth 20%. Ya. Nah cuma uh, teman-teman tahu kan dari sebelum COVID sama setelah COVID ya, jumlah seller online itu sendiri naiknya tuh gila-gilaan. Bahkan mungkin double in about 2 years ya. Jadi tadi cuma 7 juta, mungkin sekarang udah ada belasan juta, 13-14 juta per marketplace ya. Itu satu marketplace, belum kita ngomongin TikTok sebagai marketplace baru dan banyak seller baru juga. Dan behavior ini kita bisa melihat habitnya itu orang dipaksa gitu untuk berjualan online dan sellernya makin banyak ya. Dan ketika tahun ini kita ada sedikit slowing down in growth ya, dan orang mau bilang mau resesi kah atau mau bilang change of behavior, orang mulai dari online ke offline lagi sekarang karena offline-nya udah buka ya, kita melihat bahwa adanya penurunan demand dan growth-nya itu udah nggak sekencang 2 tahun terakhir ini, 2020, 2021 ya, 2022 ini ada satu perubahan. Jadi definitely kalau teman-teman nggak melakukan sesuatu yang perubahan yang besar, pasti tokonya turun. Menurut saya ya. Ya, teman-teman kalau yang tokonya masih naik, itu either karena memang melakukan sesuatu yang tepat, produknya itu lagi dicari setelah COVID lagi, ya, atau memang teman-teman itu adalah toko-toko baru. Nah, biasa kalau punya toko-toko lama, itu pasti akan kena banget. Karena fee jualan di marketplace naik, harga barang naik, dan margin makin tipis karena kompetisi makin banyak. Jadi kita ada banyak sekali faktor eksternal ya. Nah, jadi ini menurut saya menarik sekali. Jadi kalau teman-teman ini nggak bisa siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang baru ini, pasti akan sangat struggling. Gitu. yes, yes, betul betul. Jadi memang survival mode-nya juga harus ditingkatkan. Kita juga udah mulai wanti-wanti ya. Cuman kalau misalkan Botak sendiri berarti ngerasain memang masa-masa sekarang lagi mulai ini ya, mulai apa ya, mulai cukup threatening juga ya, challenging Oh juga iya, buat yeah. Om sendiri. Sebenarnya dari akhir tahun lalu udah merasakan sih. Ketika kontainer dari China itu udah mulai langka, itu udah pasti barang-barang akan naik. Dan sekarang kan baru kita mulai rasakan kan. Habis itu ada perang, habis itu ada krisis BBM, ya kan, BBM naik, harga plastik naik, dan lain-lain. Jadi dari sana kita udah tahu inflasi akan naik, dan ketika inflasi naik, daya beli juga pasti akan turun. Jadi dari faktor ekonomi global aja kita udah melihat bahwa itu akan impact ke kita gitu ya. Walaupun mungkin ada yang baru berasa sekarang atau yang berasa tahun depan, ya kan. Iya, iya, betul betul betul. Nah, Jadi kalau bisa tapi kan mungkin peluang untuk growth-nya itu masih ada. Ya kita nggak pesimis banget loh, karena saya sendiri kan masih keliling banyak kota ya, karena kita ada buka kelas-kelas untuk kelas pelatihan marketplace ya, kelas Shopee, kelas Tokopedia. Nah, yang ikut kelas-kelas saya itu sellernya tuh bisa omsetnya bisa ratusan juta dan growing gitu ya. Jadi
kalau saya melihat kalau ada yang bilang turun, ada yang turun banyak yang turun ya, yang DM saya curhat banyak. Tapi yang growing juga banyak. Jadi kalau kita mau mau istilahnya mengasihani diri dan lihat ke teman-teman yang sekumpulan, lu turun nggak turun, lu turun nggak turun, turun turun turun, semuanya turun kan, wah ya aman. Kita biasa cari teman yang senasib sepenanggungan kan, supaya berasa aman. Oh berarti gue baik-baik aja gitu ya. Coba cari-cari teman-teman yang naik semua. Nah itu kita akan berasa kejepit. Wah berarti gue ada yang salah nih. Nah jadi teman-teman harus bikin mepetin diri itu sampai ke sana gitu. Cari teman-teman tuh yang naik-naik terus lagi di masa-masa gini. Baru itu semangatnya berkorban. Apa semangat terus gitu, berkobar gitu. Karena ya sebagai sebagai apa trainer juga di kelas juga gila murid-murid tuh teman-teman yang ikut tuh semangat banget dan omsetnya lagi naik. Jadi saya juga mau nggak mau juga harus semangat terus gitu. Kalau nggak kalah semangatnya sama mereka. I see, I see. Jadi kalau misalkan dilihat sebetulnya dari data mungkin dibandingkan tahun lalu uh, Ya. year on year mengalami kenaikan, tapi mungkin di beberapa waktu sekarang itu udah mulai kerasa tadi ya. Om juga cerita di akhir tahun udah mulai ada slowdown sendiri. Nah ini yang perlu diantisipasi sama teman-teman juga yang mungkin ngerasa masih baik-baik aja mungkin bakal kena apa beberapa waktu kayak gitu. Jadi harus dipersiapkan juga strateginya kali ya Om ya. Nanti ya. Yes, yes, yes.